Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang statistika dengan materi korelasi poin biserial. Let's go. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri Muhammad Taufik Hidayat, kemudian ada Muhammad Farid Paturugi, kemudian ada M. Wahyu Fajrianto, dan yang terakhir ada Rivaldo. Yang pertama adalah definisi. Jadi definisi poin biserial adalah korelasi yang digunakan untuk satu variabel diukur dalam skala interval atau rasio, dan variabel lainnya adalah variabel nominal dengan dua tingkatan klarifikasi. Kemudian, hal yang harus diperhatikan dalam poin biserial adalah data nominal yang digunakan harus murni nominal, bukan data hasil transformasi dari tipe data lain. Misalnya, umur pada awalnya bertipe rasio, namun setelah ditransformasi bisa menjadi data kategori. Contohnya, umur 0 sampai 10 sama dengan kecil, umur 10 sampai 17 itu remaja, umur 17 sampai 25 tahun itu dewasa. Nah, tipe data ini tidak diperkenankan untuk digunakan dalam korelasi poin biserial. Korelasi poin biserial mempunyai dua rumus. Rumus yang pertama seperti yang ada pada gambar ini adalah RP bis sama dengan X1 bar dikurang X2 bar per SDT dikali akar P kali Q, di mana RP bis itu adalah korelasi poin biserial, X1 dan X2 itu adalah min jenjang 1 dan 2, SDT itu adalah simpangan deviasi total, P itu proporsi, dan Q itu 1 dikurang P. Untuk rumus yang kedua ini berbeda dengan rumus yang pertama, di mana X1 barnya itu dikurang dengan XT bar dibagi SDT, kemudian dikali akar P per Q. Dan untuk XT itu adalah min total. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Seperti diketahui data pada tabel berikut di bawah ini. Pertanyaannya, carilah poin biserial. Nah, pada data ini kita bisa melihat gender itu menjadi variabel X dan tingkat kecemasan itu menjadi variabel Y, di mana gender atau variabel X itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan tingkat kecemasan atau variabel Y itu terdiri dari 10 data, di mana 5 data untuk laki-laki dan 5 data untuk perempuan. Jadi dimisalkan X1 sama dengan laki-laki dan X2 sama dengan perempuan. Jadi kita bisa mencari X1 barnya itu sigma X1I sama dengan 10 tambah 12 tambah 9 tambah 12 tambah 13 dibagi 5, yaitu jumlah datanya sama dengan 11,2. Begitupun untuk X2 barnya, yaitu sigma X2I sama dengan 16 tambah 18 ditambah 15 ditambah 22 ditambah 21 dibagi jumlah datanya itu 5 sama dengan 18,4. Selanjutnya itu mencari min total dengan X1 bar ditambah X2 bar dibagi 2, karena X1 ditambah X2 bar hanya ada 2 data, sama dengan 11,2 ditambah 18,4 dibagi 2 sama dengan 14,8. Kemudian untuk simpangan deviasi total itu sama dengan akar sigma X dikurang X bar kedua per N dikurang 1 sama dengan akar 177,6
bagi 9 sama dengan 19,733 sama dengan 4,442. Dengan demikian maka bisa dibuat tabel seperti berikut ini, yaitu pada gender laki-laki minnya 11,2, yang perempuan 18,4, kemudian min totalnya adalah 14,8, kemudian SD totalnya adalah 4,442. Setelah kita mendapatkan nilai dari tiap-tiap variabel, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkannya ke dalam rumus 1 dan 2. Untuk rumus yang pertama, kita menggunakan X1 bar dikurang X2 bar per SD total dikali akar P kali Q, yaitu 11,2 dikurang 18,4 dibagi 4,42 dikali akar 0,5 dikali 0,5, sehingga hasilnya sama dengan min 1,6281 dikali 0,5, hasilnya menjadi minus 8,144. Kemudian pada rumus yang kedua, yaitu X bar 1 dikurang X bar T dibagi SD total dikali dengan akar P per Q, sama dengan 11,2 dikurang 14,8 per 4,442 dikali akar 0,5 bagi 0,5 sama dengan minus 0,8114 kali 1 sama dengan minus 0,8144. Berikutnya adalah interpretasi poin biserial. Untuk menguji hipotesis nol atau nihil, koefisien poin biserial harus dibandingkan dengan R table dengan DF sama dengan N dikurang 2, di mana N adalah jumlah data. Untuk mencari hipotesis nol, kita menggunakan rumus DF sama dengan N dikurang 2, di mana N sama dengan jumlah data. Jadi DF sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Maka kita tinggal mencari posisi 8 pada tabel seperti pada tabel R di samping ini. Dengan demikian, apabila koefisien poin biserialnya lebih besar atau sama dengan R table, maka hipotesis nolnya dinyatakan ditolak. Dan apabila koefisien poin biserialnya kurang daripada R table, maka hipotesis nolnya itu diterima. Demikian video singkat ini mengenai korelasi poin biserial. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.